Selamat hari Minggu, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu ke-19 setelah Trinitatis pada hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan firman Tuhan demikian. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimasukkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kitab Ayub terkait dengan persoalan penderitaan manusia. Dalam pemahaman sehari-hari, Bapak, Ibu, dan saya memahami Ayub itu tidak putus-putusnya dari penderitaan. Padahal dia adalah orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah, yang menyembah Tuhan, yang setia, yang tidak pernah luntur warna iman percayanya di sepanjang hidupnya. Kala itu ada pemahaman orang-orang yang ada di sekitar Yehuda, Israel Selatan, bahwasanya orang fasik, orang yang jahat, orang yang tidak setia dihukum habis-habisan oleh Allah. Dan sebaliknya, orang baik, orang saleh seperti Ayub diberkati, disenangi Tuhan. Kalau hal yang dua ini kita konfrontir, yang jahat atau yang fasik dimurkai dan ditinggalkan oleh Tuhan, tapi yang baik dan yang saleh, merekalah yang diberkati Tuhan. Inilah yang mau dikritik oleh kitab Ayub. Inilah yang mau dirubah oleh kitab Ayub sehingga muncul dibuat oleh penulis kitab Ayub. Cerita sejarah iman orang percaya, orang saleh, tapi menderita. Boleh kita katakan bahwasanya kehidupan Ayub ini berbeda dengan pemahaman orang-orang yang biasa yang ada di daerah Palestina, khususnya yang ada di Israel Selatan. Kalau orang percaya bahwasanya hanya orang yang saleh, hanya orang yang baik-baik yang diberkati oleh Tuhan, itu berarti bahwasanya Allah itu adalah Allah yang diatur oleh perbuatan baik. Allah saudara dan saya adalah Allah yang nyaman oleh karena perbuatan baik. Dan seolah-olah Allah itu menghadirkan murkanya itu, menghadirkan sesuatu yang tidak baik buat orang yang jahat itu, tergantung kepada perbuatan jahat oleh orang-orang yang jahat di dunia ini. Penulis kitab Ayub mau membongkar pemahaman ini. Dia mau membangun sebuah pemahaman iman yang mau mengatakan, mengakui bahwa Allah adalah puncak dari segalanya. Segala sesuatu yang terjadi buat kehidupan orang percaya, orang fasik, orang baik, orang saleh, dan penjahat-penjahat tergantung atas kuat kuasa Allah, Yahweh, pencipta langit dan bumi. Bukan ditentukan oleh kesalehan manusia, bukan ditentukan oleh perbuatan baik manusia, tapi semata-mata tergantung oleh kebebasan Allah melakukan sesuatu yang dia anggap dan baik dalam kehidupan manusia itu. Karena itu diperlihatkan oleh kitab Ayub bahwa iblis pun memiliki kekuatan untuk mengganggu badan Ayub.
Karena itulah segala sesuatu penyakit bawah adab apapun yang dimiliki oleh Ayub ludes semuanya, bukan bisa ditawar oleh perbuatan saleh Ayub. Dan ini yang mau dijelaskan kepada orang-orang yang ada di sekitar Palestina, khusus di Israel Selatan saat itu. Barangkali juga buat Bapak Ibu, buat orang yang ada di sekitar kita, bahwasanya pemahaman seolah-olah yang terindah, yang terbaik yang kita lakukan menentukan Tuhan untuk bertindak kepada kita. No, bukan. Itu pemahaman yang salah. Semuanya tergantung mutlak dalam kebebasan Allah. Karena itulah penulis kitab Ayub ini menghadirkan, kalau kita melihat ada 3 orang kawan Ayub, Elifas, Bildad dan Jopar, yang menantang merongrong habis pemahaman iman daripada Ayub, supaya Ayub meninggalkan Allah karena mereka mempengaruhi cara berpikir Ayub. Dan Ayub setia walaupun dia pernah memberontak kepada Allah. Akhirnya Allah datang menyertai dan memberkati melimpah-limpah Ayub dalam kehidupannya, tapi bukan oleh karena kesalehan dan kebaikan Ayub sendiri. Saudaraku yang kekasih, dalam teks ini kita lihat bahwasanya Ayub yang setia itu Ayub yang sudah betul-betul gambaran orang yang mengkritisi pemahaman yang sudah begitu merasuk di tengah-tengah pemahaman orang yang percaya kepada Allah Yahweh itu, mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Allah yang setia. Karena kesetiaan Allah, dia mengatakan bahwa dia melihat jalan-jalanku dan dia setia dengan rencana yang dia tentukan terkait dengan kehidupanku, dan aku menuruti firman-Nya. Dikatakan firman Tuhan yang lebih indah kalau kita melihat dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan firman Tuhan, karena ia menyelesaikan apa yang ditetapkannya atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Allah yang merencanakan dan Allah yang mengerjakan rencananya itu dalam kehidupan kita, walaupun kita proaktif dan terlibat di dalamnya. Ayub menjawab itu kepada teman-temannya yang menantang dia. Dia mengatakan bahwasanya Allah itu Allah yang sungguh-sungguh membela dirinya, Allah yang sungguh-sungguh menyertainya, bukan karena kebaikannya, tapi Allah yang setia, yang merancang segala sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Dia mengatakan dalam ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 bahwa Allah itu Allah yang tidak pernah berubah dari awal hingga saat ini dan ke masa yang akan datang. Allah yang penuh kasih, kasih yang nyatakan dalam bentuk hukum yang hadir dalam kehidupan orang percaya. Dan kini buat saudara dan saya, Allah yang kasih dalam bentuk manusia yang nyata, yakni Yesus Kristus, yang menyertai, memperhangat hidup kita, menunjukkan jalan, bukan hanya jalan yang tepat di dunia ini, tapi hingga jalan masuk ke sorga. Dikatakan ia akan menyelesaikan rencananya yang baik itu dalam kehidupanku. Sehingga Ayub mengatakan dalam ayat yang terakhir, ayat 15 sampai ayat 17, rupanya oleh karena kebaikan Allah itu membuat Ayub menjadi gemetar, karena dia menganggap tidak layak hidup di hadapan Allah yang baik itu. Oleh karena itu setiap saat dia melihat dan merefleksikan kembali ulang perbuatan Allah itu dalam hidupnya, dia bisa gemetar, karena Allah itu sungguh-sungguh Allah yang tidak berubah, Allah yang sungguh-sungguh membuat keputusan yang baik dalam kehidupan Ayub, yakni keputusan yang memperoleh berkat yang memperlihatkan kemuliaan Allah Bapa di sorga. Karena Allah sungguh-sungguh memperlihatkan kemuliaannya kepada Ayub, dan itu yang mau sungguh-sungguh ditonjolkan dari peristiwa kehidupan Ayub, bukan oleh karena kemampuan kekuatan manusianya, dianya, Ayubnya, kitanya, tapi semata-mata oleh karena kemuliaan Allah yang senantiasa berdiam dalam kehidupan orang-orang percaya seperti Ayub. Dikatakannya, tetapi bukan kegelapan dan karena mulutnya membuat Ayub binasa, tapi oleh karena kuat kuasa Allah.
Ada satu pengakuan bahwa apa yang membuat dia merasa gelap akan dunia ini, dan dia membuat gemetar, dan dia membuat binasa, dan dia binasa, dan yang lain binasa, bukan karena sebab akibat antara manusia dengan manusia atau alam dengan manusia, tapi semata-mata tergantung atas kemuliaan Allah Bapa di sorga. Tema kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Allah itu dalam nama Yesus adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dari dulu hingga sekarang, hingga sampai selama-lamanya. Yang berubah adalah cara umat manusia meresponi Allah yang tidak pernah berubah itu. Cara kita, etiket kita meresponi, menyebut namanya, menyebut kuasanya itu yang berbeda-beda. Karena itu ditentukan oleh faktor lingkungan kita, faktor suku, budaya, dan bahasa kita. Firman Tuhan ini mau meyakinkan kita, mau menekankan, mau tetap menekankan bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, Allah yang memiliki rencana yang luar biasa, Allah yang sungguh-sungguh dimuliakan, yang memiliki tempat di tempat yang maha tinggi, dan dia tidak pernah goncang oleh karena perbuatan keputusan apapun yang dibuat oleh manusia. Allah adalah Allah yang bebas karena dia pencipta langit dan bumi. Saudaraku yang kekasih, biarlah firman Tuhan ini senantiasa yang membangun iman percaya kita tetap kokoh. Melihat Allah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, menyertai kita untuk membangun yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kembali kepada kami atas kuat kuasa Allah Bapa di sorga yang tidak terpengaruh oleh karena perbuatan baik kami. Engkau mutlak berkuasa, bertindak, berbuat segala sesuatu dalam kehidupan kami. Karena itulah Tuhan, kami semakin takut dan semakin gemetar di hadapan-Mu. Jikalau Engkau berbuat sesuatu sesuai dengan perbuatan kami. Tetapi karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang senantiasa menerima pengampunan, kami mohon pengampunan Tuhan, agar kami sungguh-sungguh tetap terbangun. Oleh karena cinta kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Oleh karena Engkau Allah yang tidak berubah, dari dulu, saat ini, hingga sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.